Di Mireng ini, di awalnya kita menggali dasarnya, bukan menggali tradisi, tapi dasar pikirnya kita kembangkan sampai akhirnya menjadi sebuah pemahaman baru, tidak diklaim oleh orang, tidak diklaim oleh tradisi, tidak diklaim oleh siapa saja. Mari kita ciptakan itu bersama-sama. Jadi ada tatanan-tatanan pikiran yang sesungguhnya ada di dalam bumi tradisi itu, kita gali lagi, persembahkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Maka Festival Mireng 2025 ini dinyatakan untuk dibuka secara resmi.
berbangga sekali menyaksikan, mendengar festival Mireng tahun 2025 ini yang semula sudah dilalui oleh suatu seminar ya bulan Mei yang lalu. Kebetulan saya juga menjadi pembicara pada waktu itu, dan sekarang dilaksanakan pegelaran-pegelarannya. Jadi ini musik kontemporer, musik baru yang kita banggakan gitu, karena memberikan ciri yang berbeda dengan musik-musik tradisi kita yang lampau. Walaupun dasar garapan mereka, garap penciptaan mereka itu adalah musik-musik yang lama tradisi, tetapi mereka mengolahnya dengan metodologi cara yang baru, cara yang modern, sehingga musik itu kedengarannya sangat baik, sangat baik sekali untuk anak-anak generasi muda ke depan seperti ini. Dan perbedaan yang mencolok tentu saja bahwa musik gamelan Bali tradisional itu ciri-cirinya adalah heterofoni, satu melodi lalu kemudian dimainkan oleh berbagai instrumen dalam cara mereka dan mengikuti melodi itu. Ada kotekan, ada ubit-ubitan yang berbeda, tetapi tetap mengikuti melodi dari satu melodi dasar atau dasi pokok. Sedangkan musik Mireng kontemporer ini mereka lebih menampilkan suatu melodi yang banyak, melodi yang namanya polifoni gitu. Ini keragaman, jadi kita dibawa ke berbagai teknik polifoni yang sangat juga menyenangkan hati kita. Ini suatu pembaruan yang luar biasa, dan juga matra-matranya diatur tidak hanya 4/4, 4/6, 8/8, tetapi ini 3/5, 7/7, apa segala macam ini menjadi satu linear namanya. Selamat untuk Festival Mireng tahun ini. Pertama saya harus menyambut gembira adanya festival ini, karena sekali lagi ini secara jelas kita menunjukkan bagaimana munculnya gamelan-gamelan Bali baru di kalangan generasi muda yang nantinya akan bisa memperkaya khasanah gamelan Bali itu sendiri. Yang kedua, bahwa dengan gamelan baru ini muncul cara-cara bermain musik, muncul komposisi-komposisi baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini artinya dinamika kreativitas para komposer di Bali ini menjadi hidup dan menunjukkan bahwa tradisi budaya di Bali ini tidak mati. Dia berkembang terus sesuai dengan perubahan zaman, sesuai dengan perkembangan selera daripada musisi itu sendiri. Yang ketiga, saya kira dengan adanya festival ini akan banyak orang yang terinspirasi, terutama para komposer muda yang sedang mencari jati diri, supaya mereka menemukan jati dirinya, dan jika itu terwujud, maka kita ke depan akan melihat bentuk-bentuk gamelan baru yang masih beridentitas Bali. Nah, kemudian tentu ke depan ini tantangannya adalah diperlukan orang yang perlu dan berani berkorban untuk menyelenggarakan ini, karena tidak mudah. Ya, satu, bahwa ini bukan musik yang bisa dinikmati oleh banyak orang, tetapi karya musik secara estetik yang harus diadakan supaya orang tahu bahwa begitulah rentang range dari karya-karya musik yang ada di Bali. Nah, dengan demikian maka dunia pun akan tahu bahwa Bali tidak hanya melihat ke belakang kepada tradisinya, tapi melihat ke depan juga terhadap perkembangan musik yang ada di dunia. Jadi saya kira ini. Terima kasih. Saya sangat senang sekali berada di Bali ya, di program Festival Mireng, New Music for Gamelan, diselenggarakan di Bendara Budaya. Pada hari ini memang penampilan dari para perempuan komponis ya. Ada Sarah Murtikanti dan teman-teman lainnya ya, ada tiga komponis yang menampilkan karyanya. Ya memang mereka sangat ekspresi ya dalam karya-karyanya, tetapi dalam diskusinya ada beberapa hal yang memang mereka tidak mungkin menjawab secara akademisnya atau secara kekuatan dalam karyanya juga memang belum dapat menjawab dengan baik. Tapi memang itulah fungsinya berdiskusi, supaya kita juga sesuai dengan Mireng, kita harus banyak mendengar. Gitu. Kita harus banyak mendengar semua masukan apa. Jadi bukan berarti kita harus dalam satu kebenaran tunggal gitu. Semua orang bebas memberikan pendapat, dan juga jangan kita juga menyikapi dalam pendapat itu perbedaan itu dalam hal psikologis gitu. Jadi ya kita harus terbuka.
terbuka dalam arti terbuka mendengar juga gitu. Makanya saya senang banget ada di sini, ada diskusi yang sangat hebat banget diskusinya. Saya sudah lama tidak merasakan diskusi yang sangat hebat, sangat sangat melebihi kultural lah. Itu sangat ini sekali gitu, sangat sangat taktis dan sangat ibaratnya bisa saling mengena gitu diskusi, dan luar biasa lah untuk teman-teman pelaksana. Saya ucapkan sukses, dan untuk kurator-kuratornya juga hebat mengkurasinya, dan juga program-program ini didukung juga oleh pemerintah Indonesia, dan saya ucapkan sukses untuk acara Mireng New Music for Gamelan. Pelarasan gamelan Bari yang terdiri dari ulu suara, seruti, akam-akapan dan Bang Isap itu, atau wave dan beats itu, bukan hanya sekedar sistem akustik tradisional, tetapi dia dapat menjadi dasar eksplorasi dari penciptaan musik baru. Jadi hal ini sangat dimungkinkan karena tidak ada standar pitch pada gamelan. Namun keempat konsep tadi biasanya secara tradisional tetap dipertahankan ketika melakukan pelarasan gamelan baru. Salah satu contohnya adalah misalnya ulu suara membuka kemungkinan untuk eksplorasi modalitas kolaborasi dengan musik lain. Seruti memungkinkan pengembangan harmoni dan mikrotonalitas dan yang lebih kompleks, sedangkan angka pekan bisa memperkaya tekstur suara dengan variasi register, dan Bang Isa dapat manipulasi menciptakan efek sonoritas yang lebih dinamis. Nah, melalui pendekatan inovatif, sistem pelarasan ini dapat diadaptasi dalam komposisi kontemporer, baik yang bentuk eksplorasi akustik, kolaborasi lintas budaya maupun integrasi dengan teknologi digital. Nah, dengan demikian pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep pelarasan gamelan Bali tidak hanya berkontribusi pada pelestarian tradisi, tapi juga dapat membuka jalan perkembangan musik gamelan di era modern. Fenomena atau penggunaan mikrotonal ini udah banyak dipakai di banyak jenis musik gitu, dari avant-garde yang model Wisniewski, spektralism gitu, terus juga di jazz, kalau di pop itu Jacob Collier, kalau di gamelan tadi seperti Willy dan Dion, ada juga yang model seperti saya lebih ke abstraksi timbal gitu. Di sini saya melihat mungkin upaya dari komponis ini, proses kreatifnya itu berusaha memunculkan hal-hal baru. Sejauh mana sih gitar klasik itu bisa dieksplor, dan juga untuk menambah repertoar gitar klasik ya, karena jujur emang agak kurang. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman di sini mau mencoba mengeksplor bunyi-bunyi gitar dengan alat musik dengan tambahan seperti ini misalkan atau yang lain, mungkin akan jadi sesuatu yang baru dan unik sekali di gitar klasik, dan juga mungkin menambah satu repertoar gitar klasik supaya makin kaya gitar klasik ini. Jadi untuk indoor masalahnya kurang difasilitasi lagi tentang akustik treatmentnya, karena didominasi musik-musik band cukup bagus, semuanya sebagian besar bagus akustik treatmentnya ya, tapi gamelan belum. Bahwa puisi itu terkait ya secara langsung atau tidak langsung dengan musik sepanjang sejarahnya.
dari zaman prasejarah sampai sekarang. Puisi itu bisa memiliki analogi, kesadaran analogi dengan ritme dan harmoni dalam musik, sebagai mana tadi sudah kita bahas. Jadi puisi itu bisa menempuh dua arah dia dalam hubungannya dengan musik. Pertama, puisi itu bisa bergerak ke arah mendekati musik, di mana puisi yang demikian akan mementingkan efek-efek bunyi, dampak-dampak bunyi di dalam puisi. Makna, arti menjadi tidak penting karena penyairnya mementingkan bunyi. Kemudian puisi selain pergi ke arah musik, dia juga bisa menjauh dari musik. Nah, ini terutama puisi-puisi yang mementingkan amanat, mementingkan pesan, mementingkan makna atau isi. Jadi antara musik, ide dan pembuat instrumen itu berakumulasi membentuk sesuatu yang baru gitu. Dan inilah yang saya maksud dengan evolusi ya. Nah, khusus dalam konteks kami dekat dalam hubungan dengan sistem pelaras ya. Saya akan bilang ini sebuah revolusi gamelan Bali ya, karena kami menggunakan bahasa baru. Kemudian kami melakukan pentas tidak untuk orang gamelan saja, tapi untuk orang non gamelan, dan kami menampilkan bahasa baru di forum yang lebih luas yaitu di dunia gitu. Ya, dalam festival New Music for Gamelan ini manfaatnya untuk masyarakat meningkatkan apresiasinya untuk memahami gamelan, tidak saja gamelan kuno tapi yang new gamelan penting sekali juga bagi mereka. Lalu yang kedua itu bagi seniman meningkatkan kreativitas, terus mencipta inovasi, novelty, ya, pembaharuan yang paling penting itu. Nah, dan yang paling penting nanti Anda cari konsep-konsep apa yang dilahirkan oleh mereka-mereka yang memiliki kecerdasan di dalam inovasi New Music for Gamelan. Aspek interdisipliner sebetulnya berbicara tentang aspek keseimbangan, bagaimana setiap medium itu punya tubuhnya secara seimbang di dalam satu karya. Jadi jika tubuh bisa bernyanyi, kata bisa menari, dan bunyi bisa membentuk ruang, apa yang membedakan sebuah karya dari satu bentuk ke bentuk lainnya? Satu contoh, Pierre Boulez ini pernah mengatakan kalau musik dari Asia itu sempurna tapi mati, tidak bisa diperkembang lagi. Dan itu jelas untuk semua yang ada di sini itu bohong ya, karena ada perkembangan yang luar biasa. Ada banyak perubahan ya. Tapi itu bisa bergeser ke pandangan yang lebih sempit. Mireng saya kira bagian dari festival untuk merayakan kebaruan dalam kekinian. Konteks waktunya sekali lagi tidak linear, tidak kronologis, tapi kronometrik. Bagaimana masa silam dan pengharapan masa depan, sesuatu yang disebut avant-garde yang baru yang akan datang, bahkan bereinkarnasi menjadi penciptaan yang sekarang. Merasa interaksi itu menjadi penting ketika saya bermain musik, misalnya bermain gamelan. Jadi walaupun menggunakan elektronik, saya ingin tetap bermain gamelan dengan teman-teman saya. Jadi elektronik, saya ingin mendesain elektronik itu menjadi lebih hidup, lebih cair dan lebih organik. Jadi walaupun mesin seperti gong mesin saya namakan, seperti dapat membangun idenya, dapat membangun dialog bunyi, dan juga mengkomposisinya itu seperti komposer harus mengkomposisi bagaimana gestur musisi dan bagaimana akustik dan prosesan secara real time. Kegiatan meminjam, mencuri dan mentransformasi ini sebagai bagian tak terpisahkan dari pengaruh lintas budaya dalam masyarakat Bali. Hal-hal tersebut tidak memiliki konotasi negatif sebenarnya. Secara tradisional, karya klasik bersifat anonim, ya, karya klasik di Bali itu bersifat anonim dan mungkin diciptakan secara komunal. Dan dengan demikian, tindakan menciptakan karya pada masa lampau tidak lepas dari peminjaman dan transformasi ide musikal lainnya. Pada masa kini, ketika komposer mulai mencantumkan nama mereka pada karya yang diciptakan, tindakan meminjam, mencuri dan mentransformasi menjadi hal yang
diterima dan juga diperdebatkan dengan para musisi. Merupakan suatu kehormatan kalau dulu ya ketika bagian dari karya mereka atau idenya digunakan oleh komposer lain. Tapi saat ini karena dampak globalisasi yang semakin terasa sejak awal abad ke-20, para komposer semakin peduli dengan hak cipta produk mereka, meskipun ini belum menjadi perhatian utama di komunitas Bali, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi riset topik penelitian ke depannya. Tanpa pengalaman, tanpa pengetahuan tentang budaya, tanpa tahu alasan kenapa semuanya ini berada di bersamaan ini, akan terdengar sangat rumit ya. Ada hubungan antara semua suara pada telinga sangat rumit. Dan coba besok-besok kalau ke Pura, coba dengar coba lupa kenapa ada suara-suara ini. Sekarang dengar aja, akan kagum kayaknya. Kalau pengetahuan tentang budaya kadang-kadang bisa membuat kita tuli ya. Kita sudah tahu kenapa itu, jadi kita tidak dengar lagi. Apa yang kita butuhkan untuk mendengar sesuatu yang baru? Satu, telinga. Kedua, otak, pikiran. Ketika kita mampu membuka pikiran dan telinga, kita akan mendengar hal-hal yang baru yang jangan-jangan belum pernah kita dengar. Alangkah bahagianya bisa mendengar sesuatu yang tidak biasa kita dengar.